Jasa penyewaan elektronik khususnya smartphone premium tengah ramai diperbincangkan dan digandrungi oleh banyak orang. Meski demikian, bisnis ini diyakini dapat menimbulkan gengsi antar sesama warga. Selain itu, peningkatan jasa penyewaan smartphone premium tersebut juga disebabkan oleh pertumbuhan industri game di Indonesia yang diprediksi masih tetap tumbuh hingga 10 tahun ke depan. Namun munculnya varian Omikron dikhawatirkan dapat mengganggu proses pemulihan yang tengah terjadi di seluruh dunia. Lantas, akankah virus tersebut mempengaruhi bisnis di Indonesia? Berikut informasinya dalam segmen Ekonomi Dalam Canda Masih Pandemi, Jangan Adu Gengsi. Tap, cip, cup, kembang kuncup. Mana yang akan saya kecup? Pengen sulap tapi siapa yang mau ngeliat gue gitu ibaratnya. Biar orang tahu nih kalau gue sulap. Ya. Wih, payah nih, Ipong nih. Begaya. Handphonenya ada 3 kameranya, bergaya. Bergaya apa? Dong. Baru. Aduh, gaya-gaya sulap gue tahu itu iPhone nyewa. Lihat nih, ada harganya, price listnya, ya kan? Oh no! Aduh, ada 24 jam tuh, 1 hari bisa disewa iPhone. Karena jasa penyewaan elektronik merupakan suatu jasa yang banyak digandrungi orang-orang di. Hal ini biasanya dilirik oleh orang-orang yang memiliki kepentingan sesaat terhadap barang-barang tersebut. Kan ya, gue juga pengen lah punya iPhone, gue belum punya iPhone. Tapi sih belakangan ini di media sosial tuh khusus Twitter sedang rame nih memperbincangkan jasa sewa gadget iPhone nih. Hal ini karena Apple merupakan brand dengan kualitas yang sangat baik dengan harga tergolong di atas rata-rata. Iya benar, makanya harga di atas rata-rata. Sedangkan pendapatan kita di bawah rata-rata. Ya kan? Jangan curhat dulu, Bing, kita ketahuan. Enggak. Bergayalah sesuai dengan kemampuan, guys. Ya nggak? Berarti kita nggak bisa punya Apple karena kita nggak sesuai kemampuan kita dong. Iya, mungkin kita masuk golongan yang di bawah rata-rata. Jadi nggak usah iPhone dulu. Tapi kalau emang bisa sewa ya guys. Jangan nyopet ya kan. Apalagi dengan jurus 2 jarinya yang nyopet. No. Ada iPhone X aja. 1 harinya 140.000. 1 hari, oh iya. 24 jam, ya kan? Ih, murah-murah banget. Jadi kalau mau bergaya, ya kan, sewa iPhone aja. Tapi kan lucu ya, teman-teman. Kalau kita menyewakan sesuatu itu kan untuk dilihat orang ya kan. Kayak contoh gue sewa mobil, bergaya dengan mobil, jadi mobil, mewah tas ya kan, tasnya diginiin kalau cewek-cewek. Enggak ditenteng di sini kan kalau ibu-ibu pejabat kan kalau foto kan gini. Jasa sewa tersebut justru menuai kontroversi di media sosial. Banyak orang kurang setuju karena biaya pengeluaran yang tidak perlu. Namun ada juga yang mendukung karena produk iPhone memiliki perangkat yang canggih dan baik sehingga banyak orang ingin mencoba iPhone-nya. Oh, jatuhnya orang menyewa itu untuk test drive ya? Ada pro kontra sih lebih tepatnya. Iya, jadi kayak pengen tahu aja gitu kan. Pengen tahu aja iPhone gimana sih. Tapi kan banyak kebutuhan lain gitu yang nggak harus. Iya, karena harganya beli sewa iPhone. Harganya juga lumayan. Berapa? 140.000. Bensin bisa full. Kalau ditabung 140.000 dikali berapa buat dapat iPhone X? Gua tahu matematika lo rendah. Di Indonesia sendiri sih barang yang paling sering dijadikan layanan pinjaman tuh merupakan perlengkapan produksi nih, seperti kamera tuh banyak yang minjem Pram, sama perlengkapan komplement lain. Jadi kalau iPhone sih menurut gua kurang ya untuk disewa-sewa ya. Banyak kok yang bisa disewa aja pada kalau iPhone. Kalau kamera disewa oke, ya kan, lensa disewa oke, rumah ada rumah sewaan. Ada rumah sewa ada. Ya kan, banyak yang disewa. Lu sendiri pernah nyewa barang atau sesuatu lebih? Gue tuh pernah nyewa mobil. Mobil, gue pernah nyewa mobil. Terus gue pernah nyewa gedung buat acara, ya kan. Pacar hampir. Iya, dulu tuh mepet banget karena ada acara, gue mau sewa pacar gitu kan. Karena di Indonesia tuh ada pacar sewaan, pemirsa. Betul tuh. Kalau sewa calo buat ngurus STNK gitu pernah? Ada nggak? Kan ada nggak?
Kan ada tuh jasa sewa halo gitu. Saya masih punya keluarga. Oh iya. Jangan mancing-mancing. Anda takut ya? Saya takut. Iya. Meningkatnya jasa sewa gadget juga dikarenakan pertumbuhan industri game yang semakin marak di Indonesia, Bin. Dan tuh orang-orang sekarang pada main gaming. Bahkan industri game di Indonesia diprediksi akan terus tumbuh 5 hingga 10 tahun ke depan. Tentunya dengan didukung kenaikan jumlah pendapatan secara tahunan, pendapatan per kapita, dan internet nutrition yang semakin baik. Oh iya sih, sekarang industri game kan seperti tadi yang gue bilang nih Betul. kan. Orang sekarang ngegame tuh nggak di komputer lagi, nggak di konsol lagi kayak PS2, PS3, PS4, PS5, PS5 aja udah mahal banget harganya. Tuh. Kalau beli handphone bisa banyak. Betul, kayak gini main game. Siapa nih? Ini Nggak si tahu. Yono. Oh Yono, gue yang nyari gambar ini BTR nih Pram. Ini betul. Ini Mama CTR. Bukan. Mereka tuh juara dunia Pram di game PUBG Mobile. Lu tahu Bin, lu anaknya gaming Oh banget. gue gaming banget anak kayak gaming gue tuh ngapain aja game, gue kerja gue nge-game ya kan. Woi, siapa nama lu? Nah mereka juara dunia nih Pram. Sekarang karena kan e-sport tuh udah termasuk dalam olahraga yang diperlombakan di dunia Pram. Karena memang dalam cakupan olahraga sih olahraga tangan mungkin. Bang udah tangan ya, capek di tangan doang. Mau pikirannya berantem mulu. Bener sih. Tapi kemudian tuh kemudahan akses game tuh melalui perangkat smartphone merupakan salah satu penyebab nih Pram tingginya pertumbuhan industri game. Gue pernah nyoba satu game. Game tuh menarik banget. Jadi gue, lo tau pasti di PS dulu ada namanya Harvest Moon. Itu game yang mengajarkan kita berkebun. Sebentar, itu game anak cewek Pram. Tapi nggak apa-apa namanya juga usaha game. Iya. Sengaja gue biar ada kemajuan gitu. Cowok soal game. dikit lah, gamenya. Itu Harvest Moon mengajarkan orang berkebun, Bing. Gara-gara itu game gue bercita-cita jadi menteri pertanian. Gara-gara itu game tuh. Dapat tuh, ini juga industri game lagi nih, ini game Mobile Legend nih. Namanya EVOS. EVOS. Oh, EVOS. Bukan, nama timnya EVOS. Bukan nama dia. Bukan namanya dia EVOS, ya kan? Ini orang Sunda, Bukan. EVOS. Ya nggak tahu. Iya, nama timnya EVOS. Ya. Tadi kan nama timnya BTR nih, EVOS. BTR sama BTS saudara kandung. Beda, nggak ada hubungannya BTR dengan BTS ya, pemirsa. BTS itu yang joget-joget di Korea sana. BTS. Nah, industri game tanah air juga mengalami pertumbuhan saat pandemi berlangsung. Apalagi selama pandemi, orang Indonesia juga terpantau menghabiskan waktu lebih lama dalam mengakses internet, yakni 4,3 jam per hari, Bin. Karena gabut. Mau ngapain lagi? Disuruh lockdown? Ya orang di rumah main game internet. mulu. Bilangnya WFH ya, Dibilang WFA, nge-zoom. nge-zoom, Padahal- tapi video nggak dinyalain. Ngapain coba? Oh my God! Ngomong-ngomong soal pandemi, sekarang tuh seluruh negara lagi dilanda badai lagi nih, Pram. Sebelumnya ada badai COVID, badai Delta, ya kan? Badai Krispati juga. Waduh, bukan badai Krispati dong. Dia penyanyi. Ada badai baru namanya COVID variannya, ada varian baru nih. Apa? Ada varian baru nih. Ada varian baru. Namanya Omicron. Ya, kemarin juga sempat kita bahas kan. Tapi itu WHO menyebut Omicron itu telah menyebabkan di 89 negara di dunia termasuk Indonesia yang baru-baru ini kedatangan nih di Wisma Atlet tuh ya kan. Iya, bener. Sampai di lockdown Omicron ini. Bentuknya Omicron gini nih. Oh bukan ya? Bentuknya ini dia. Sampai WHO tuh turun tangan Pram soal Omicron. Karena katanya sih ada yang bilang berbahaya, ada yang bilang berbahayanya nggak begitu berbahaya, tapi kan kita harus waspada ya. Bahkan Presiden Jokowi juga menghimbau untuk waspada terhadap penyebaran COVID penyebaran Apa COVID seri apa? varian Omicron ini nih. Manihes emang. Karena akibat Omicron sejumlah negara mulai di lockdown kembali nih Pram. Di antaranya ada Belanda, Prancis, ya kan, Belgia, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Inggris. Ya Allah, Aduh, pantas gua nonton bola kemarin nggak ada yang main. Iya, makanya tuh. Makanya kemarin kan Indonesia juga sempat lockdown gara-gara Omicron, tapi di Wisma Atlet. Lockdownnya gara-gara emang kasusnya kan pertama di Wisma Atlet, makanya Indonesia lockdown di Wah, Wisma Atlet. kalau kasusnya di Begitu. Depok lagi gimana ya? Tapi kemarin kan dinyatakan negatif, berarti cuma bentar doang dong efeknya, Tapi nggak kan terlalu berbahaya. tetap 7 hari kan? Hah? Di lockdown tetap 7 hari. 7 hari, 3 hari kemarin. Jadi kalau ada COVID nggak ditaruh Wisma Atlet sekarang? Enggak dong. Gimana? Sementara. Tendanya lagi. Waduh, Semana. nggak gitu dong. Makanya itu juga negara-negara juga banyak yang lockdown Bin, gara-gara Omicron ini, apalagi Inggris melonjak banget parah. Karena katanya sih dengar Inggris ya awal ya, yang memicu lonjakan Ya badai dari baru Afrika nih. Selatan terus ke Inggris, makanya sekarang
klasternya di Inggris karena MPK 1 udah mulai agak berkurang. Klaster berapa rumah kan? Enggak, bukan itu bukan 36 kali. Oh, iya, klaster yang lain. Susah emang abang properti. Sudah nih. Makanya enggak, yang penting tetap jaga prokes, itu insya Allah nggak berbahaya. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan ya. Ya. Nah, kita nggak tahu. Namun Indonesia kedatangan varian Omicron belum mengganggu sektor-sektor krusial, terutama olahraga, di mana Proliga, IBL nih yang basket Iya. pasti akan diselenggarakan sesuai target tahun depan. Bahkan mulai Januari pertandingan Liga 1 dan Liga 2 udah boleh masuk penonton, Bin. Sebenarnya Indonesia nggak perlu, insya Allah nggak perlu khawatir lah. Emang soal ada bola Indonesia? Ada, Wah, ada. ada. Kan yang punya Rapi. Oh, kirain nggak ada. Kemarin gua nonton bola kayaknya main-main gitu di depan gawang nggak Ada. diambil. Lu nontonnya layak parah sih. Iya, bola gua kayak kira gitu. udah nggak ada lagi, Pram. Sepak bola lu yang gawangnya nggak ada jaring sih. Oh, itu mah sama kayak yang lain. Tapi Pram nih, tahun 2002 nih. Kira-kira lu punya keinginan Nah, gua? lu mundur tahun. Ada kuadratnya kecil, jadi Nggak nggak sebutin ada. tahun Kuadrat 2002. nggak ada, Nah, ngarang lu. gitu. Jadi tahun 2022 nih kira-kira keinginan lu apa ya, Pram? Kayak Gua gua sih kan pengennya keinginan ya. gua. Pengennya nih, Bin, tapi jangan bilang-bilang lu ya, Bin. Apa tuh? Gue pengen gaji gue lebih tinggi dari lu, gimana sih? Tapi jangan bilang-bilang lu, Bin. Ya kira-kira lu Kayaknya nggak bisa ya. Coba gua tanya dulu. Pak produser kira-kira gaji Pram bisa naik ya? Gak apa-apa. Lu ngomongin produser. Lu ngomong produser. Iya. Gue HRD aman.